Iya, puji Tuhan. Sahabat Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, sahabat ini kita masih dalam suasana perayaan Sukot, perayaan Pondok Daun. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab suci kita dari Imamat pasal yang ke-23, bahwa kita harus merayakan perayaan Sukot itu atau Pondok Daun itu selama 7 hari. Jadi merayakan Sukot dari tanggal 15 Tisri sampai tanggal 21 bulan Tisri dalam penanggalan kalender Yahudi. Dan diperintahkan di sana bahwa pada hari pertama dan hari ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jadi salah satu yang menjadi perintah dalam bagian kita merayakan perayaan Sukot, yaitu pertemuan kudus itu diadakan pada hari pertama dan hari ke-8. Jadi inilah uniknya Tuhan kita yang sempurna. Dan tentunya apa yang Dia firmankan, yang Dia perintahkan untuk dilakukan, dikerjakan oleh umat Tuhan bukan tanpa dasar, bukan tanpa maksud dan tujuan. Sehingga pertemuan hari pertama dan pertemuan hari ke-8 itu punya makna prophetik. Ya, tentunya itu memiliki maksud dan tujuan yang khusus yang perlu kita mengerti dan pahami. Bukankah Sukot itu diperintahkan selama 7 hari? Tetapi pertemuannya hari pertama dan hari ke-8. Bukan hari ke-7, tetapi hari ke-8. Dan nanti untuk membahas hari ke-8 ini, nanti kita akan dengarkan Midras pada waktu kita merayakan pertemuan hari ke-8 atau yang disebut Semini Aser. Yang diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berat pada waktu pada waktu pertemuan kudus. Dan juga tentunya dalam rangkaian 7 hari itu tentunya akan melewati yang namanya hari Sabat. Dan hari Sabat juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan bahwa orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Nah, hari kedua sampai hari ke-7 mereka boleh melakukan kegiatan seperti biasa. Ya, seperti biasa yang mereka lakukan setiap hari, dikecualikan pada waktu memasuki kekudusan Sabat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, itulah sebabnya 3 hal yang perlu kita perhatikan yang sangat penting di dalam kita merayakan yang namanya Sukot atau Pondok Daun. Ya, hal yang pertama itu kata hak. Ya, kata hak di sini ya, yang memiliki arti hari raya atau perayaan atau merayakan. Tetapi hari raya ketika masuk dalam perayaan Sukot, ya, kata hak di dalam perayaan Sukot ini bukan sekedar merayakan, tetapi di sana diperintahkan oleh Tuhan bagaimana umat Israel merayakan perayaan Sukot itu dengan sukacita. Jadi hak di sini bukan hanya sekedar menekankan kita harus merayakan Sukot, tetapi kita harus merayakan Sukot itu dengan penuh sukacita. Itu hal yang pertama. Nah, kemudian hal yang kedua
yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, diamanatkan oleh Tuhan dalam kita merayakan Sukot ini, yang perlu kita perhatikan yaitu kata semini. Nah, kata semini di sini artinya adalah pertemuan. Ya. Dalam seluruh rangkaian perayaan Sukot itu, perayaan Suka itu, ada hari yang Tuhan tentukan, ada hari yang Tuhan tetapkan untuk diadakan pertemuan kudus. Pertemuan kudus yang dimaksud bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul dan melakukan ibadah ritual kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, pertemuan kudus yang ditekankan di sana adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang menyembah kepada Dia, yang menyembah kepada Bapa Yahweh, dalam waktu yang ditentukan untuk masuk dalam pertemuan kudus itu, kita meninggalkan hal-hal duniawi, dan kemudian kita membawa diri kita membawa hidup kita untuk masuk di dalam pertemuan yang kudus. Jadi semini itu penekanannya bukan hanya sekedar kepada pertemuan kudusnya, tetapi bagaimana kita meninggalkan hal-hal duniawi dan fokus untuk betul-betul datang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kita merayakan perayaan Suka atau perayaan Sukot ini, ketika kita masuk di dalam pertemuan kudus, maka benar-benar fokus kita, pikiran kita ini, seluruh hidup kita, kita mau arahkan sepenuhnya hanya untuk datang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya. Ini yang penting, saudara. Ya. Lalu kemudian hal yang ketiga, kata yang penting yang perlu kita perhatikan di dalam perayaan Sukot, yaitu kata moed, yaitu waktu yang ditentukan. Jadi kita disuruh Tuhan bukan hanya sekedar merayakan perayaan Sukot ini dengan penuh sukacita, tetapi kita merayakan perayaan Sukot ini di dalam sukacita Tuhan yang besar, sesuai dengan waktu yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ini penting. Gak bisa kita merayakan misalnya hari kemerdekaan bangsa Indonesia ini di bulan Desember misalnya, di bulan Januari. Apalagi kalau kita, kebanyakan orang Kristen, hanya sering menggunakan kalimat kan yang penting hati kita. Yang penting adalah eksistensinya. Yang penting adalah maknanya. Yang penting adalah tujuannya. Kalau soal waktu, kalau soal tanggal itu tidak jadi masalah. Ya. Yang penting kita merayakan maknanya. Ya. Nah, ini yang seringkali kita angkat ya ke permukaan. Ketika kita belum mengenal akan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi tidak demikian, saudara. Yang Tuhan inginkan ketika kita merayakan perayaan-perayaan yang Dia perintahkan, termasuk Sukot, kita harus memperhatikan adalah waktu yang Dia tentukan, waktu yang Dia tetapkan, harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Penekanannya bukan cuma kepada eksistensinya, ya, bukan cuma kepada tujuannya, maknanya, tetapi juga kepada waktu. Kan kita suka dengar ada lagu guyonan, ya, ada katanya yang menyanyi bukan lagu, tetapi sebuah pernyataan, katanya dari seorang pengkhotbah, ya, waduh. Waktu dia berkhotbah tentang Sakeus, yang kita tahu waktu Yesus mau melewati ya daerah itu, begitu penasarannya dia ingin melihat, ingin mengenal yang namanya pribadi Yesus. Lalu kemudian karena dia tahu keterbatasan, kekurangan dia, badannya pendek, akhirnya dia naik ke atas
pohon. Ya. Lalu pengkhotbah ini saudara bercerita, yang disebut tokoh yang dimaksud itu bukanlah Sakeus, tetapi sepanjang cerita dia yang dia sebut di situ adalah namanya Lazarus. Dia bilang bagaimana Lazarus itu begitu antusias. Lazarus adalah kepala pemungut cukai. Begitu tahu dan mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ, maka Lazarus datang untuk menghampiri mendekati Yesus. Tetapi sayang karena Lazarus ini badannya pendek, dia naik ke atas pohon. Lalu kemudian saudara dia melihat situasi. Kok situasinya orang-orang yang mendengarkan ini, ya, kok pada senyum-senyum. Ada yang bercakap-cakap pelan, ada yang ngobrol. Dia menyadari, waduh, dia sudah salah. Begitu dia sadar bahwa dia salah, lalu kemudian dia kemas cerita itu sedemikian rupa. Dan saudara tahu, ketika Yesus melewati persis di dekat jalan di mana Lazarus sedang naik, lalu kemudian Yesus katakan kepada Lazarus, "Hai Lazarus, turunlah, sebab di situ tempatnya Sakeus." Coba. Jadi bukan Lazarus, turunlah sebab aku akan menumpang di rumahmu. Tetapi dia bilang apa? Lazarus, turunlah sebab di situ tempatnya Sakeus. Seolah-olah kalau kita bicara menekankan soal eksistensi, ya, soal masalah makna, tujuan dari penyampaian dia seolah-olah tidak salah. Ya. Tetapi kembali lagi saudara, kalau kita yang tahu kebenaran, ya, maka pasti kita akan tahu bahwa sebenarnya cerita itu sudah salah. Sama dengan misalnya yang saya sering kali cerita, seorang anak kecil, ya, disuruh menyanyi lagu kemerdekaan. Yang dia nyanyikan bukan 17 Agustus tahun 45, tetapi 16 Agustus. 16 Agustus tahun 45. Guru bilang salah itu. Nyanyi lagi dari awal. Dia nyanyi lagi. 16 Agustus tahun 45. Ibunya tetap protes. Itu salah. Anaknya bilang, "Ibu dengar dulu lagunya." Akhirnya ibu penasaran, "Ya sudah kamu nyanyi terus." Lalu kemudian dia melanjutkan liriknya. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Kalau kita hanya melihat daripada eksistensinya, toh juga nggak ada salah. Kan dia bilang bukan hari ini, tetapi besok katanya, artinya tanggal 17. Tetapi apakah itu dibenarkan? Makanya kalau kita melihat sama-sama di dalam kitab 1 Raja-Raja 12, ayat 32 dan ayat 33, tolong Pak Rende baca. Mari kita buka sama-sama saudara. 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 32 dan 33. Seolah-olah di situ tidak ada yang salah. Ketika Raja Yerobeam menentukan satu tanggal untuk merayakan bagi Bapa Yahweh. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang ada di Yahuda, dan dia menaikkan persembahan pada mezbah itu. Demikianlah dia melakukannya di Betel untuk berkurban kepada anak-anak lembu yang telah dia buat itu, dan dia menugaskan di Betel para imam mezbah di bukit-bukit pengorbanan yang telah dia buat, dan dia menaikkan persembahan pada mezbah yang telah dibuat di Betel pada hari yang ke-15 bulan ke-8 dalam bulan yang telah ia rencanakan dalam hatinya sendiri. Dan dia menentukan suatu hari raya bagi Bani Israel dan menaikkan persembahan pada mezbah itu sambil membakar dupa. Nah, saudara perhatikan baik-baik.
Ada kalimat yang menyatakan dalam ayat 32, perayaan yang dia buat, saudara, ya, di Israel Utara itu sama dengan perayaan katanya yang ada di Yahuda di Israel Selatan. Seolah-olah, saudara, dari kalimat ini bahwa sama yang dilakukan dengan Israel Selatan yang ada di Yahuda yang waktu itu dipimpin oleh raja yang bernama Rehabeam. Tetapi ayat yang ke-33 dijelaskan di sana bahwa perayaan bulan itu ternyata dia tentukan berdasarkan pikiran dia sendiri, berdasarkan inisiatif dia sendiri. Karena tanggalnya sama, saudara. Tanggal 15 dia tentukan. Tetapi bukan bulan ke-7 sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, di Imamat 23 dan yang lain-lain. Tetapi dia buat, dia tentukan tanggal 15 bulan ke-8. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang raja yang bernama Yerobeam ini sangat menyakiti hati Tuhan. Dia membuat satu tatanan, satu ibadah yang baru, di mana di sana dia tetapkan imam-imam yang diangkat bukan dari kalangan suku Lewi, bukan dari orang-orang Lewi, tetapi dari orang-orang biasa di luar suku Lewi. Dia membuat patung, ya, patung lembu, yang satu dia letakkan, dia tempatkan di Dan dan satu di Betel. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang raja Yerobeam ini termasuk tanggal untuk merayakan Sukot, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Itu membuat Tuhan sakit hati dan murka terhadap Israel Utara. Sehingga kalau kita baca seterusnya, akibat dosa Yerobeam, Tuhan angkat tangan terhadap Israel Utara. Kenapa, saudara? Karena kita lihat dalam dalam ayat-ayat sebelumnya ada ketakutan yang besar yang meliputi, yang menghantui seorang raja Yerobeam. Kalau seandainya dia izinkan rakyat ini, 10 suku ini untuk pergi merayakan Pondok Daun pada hari yang sama di mana orang Yahuda merayakan pada bulan yang ditentukan, yaitu 15 Tisri, kemungkinan besar nanti mereka tidak akan kembali. Dan dia akan kehilangan masa, dia akan kehilangan pengikut. Sehingga akhirnya dia membuat satu tatanan ibadah yang baru. Ada begitu banyak, saudaraku, para pendeta, para pengkhotbah yang mengaku sebagai hamba Tuhan, yang tahu betul tentang kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Baik soal namanya, baik soal perayaan-perayaannya. Tetapi ada ketakutan yang menghantui pikiran mereka. Jangan sampai kalau ini kita lakukan, ini saya sampaikan, maka akan terjadi pro kontra di jemaat. Dan akhirnya banyak jemaat yang meninggalkan dia. Inilah yang terjadi, sehingga akhirnya banyak para pendeta yang mengaku hamba Tuhan yang memilih untuk kompromi. Padahal Saul sudah menegaskan dan menekankan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Seandainya aku masih mau berusaha untuk berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah seorang hamba Tuhan yang sejati. Dengan kata lain, lebih baik manusia tidak senang, yang penting Tuhan senang, daripada disenangi oleh manusia, ya, dikagumi oleh manusia, dipuja-puja oleh manusia, tetapi dibenci oleh Tuhan. Maka jangan heran dalam Matius pasal yang ke-7, gambaran tentang akhir zaman yang akan terjadi, banyak hamba Tuhan, banyak para pendeta yang mengaku, Tuhan, kami sudah melayani, kami sudah melakukan mujizat demi nama-Mu, kami sudah melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan bilang, enyalah engkau pembuat kejahatan, pelanggar firman, pelanggar Torah.
sebab aku tidak mengenal engkau. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita kembali lagi saudara kepada Imamat yang ke-23 ayatnya yang kedua, kalau terjemahan ILT bilang begini sudah. Terjemahan Indonesia Literal Translation. Berbicaralah kepada Bani Israel, dan engkau harus berkata kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh yang harus kamu maklumkan seperti pertemuan-pertemuan kudus ini, semua adalah perayaanku yang telah ditetapkan. Garis bawahi kalimat perayaanku. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata moadi. Ya. Moad itu artinya perayaan, moadi artinya perayaanku. Ini berbicara tentang milik. Sama dengan Yeshua. Yeshua artinya keselamatan. Yeshuati artinya keselamatanku. Adon artinya Tuhan, Adoni artinya Tuanku. Jadi saudaraku, Moadi di sini menekankan bahwa perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, dari perayaan mingguan yang disebut Sabat, perayaan Pesah atau Paskah, perayaan roti tidak beragi, atau Yom Hamatsot, perayaan Habikurim, perayaan buah sulung, perayaan Safuot 7 minggu atau Pentakosta, kemudian perayaan Yom Teruah, Yom Kippur, sampai kepada perayaan Sukkot. Berarti saudaraku, umat-umat Tuhan, kelompok orang-orang yang merayakan perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, mereka adalah milik kepunyaan Bapa Surga. Karena dia menekankan bahwa ini adalah perayaanku. Siapa yang merayakan ini berarti dia merayakanku. Dia adalah milikku. Dan orang yang menjadi milikku tidak akan pernah aku buang, tidak akan pernah aku tinggalkan, tapi aku akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Inilah yang ditekankan oleh Saul ketika dia bilang kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose 2 ayat yang ke-17, tolong paling dibaca kembali, bahwa baik Sabat maupun perayaan-perayaan itu adalah bayangan daripada apa yang akan datang selanjutnya. Tetapi wujudnya, penggenapan dari perayaan-perayaan itu tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kita merayakan Sabat dan perayaan-perayaan, kita sedang merayakan Yeshua di dalamnya. Yang tidak lain adalah hakikat daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Kolose 2 ayat yang ke-17. Yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya adalah HaMashiach. Jadi saudara-saudaraku, wujudnya adalah Yeshua. Ketika kita merayakan Sabat, merayakan 7 perayaan Sefa Moadim ini, berarti kita sedang merayakan Yeshua. Baik yang kita rayakan dalam bentuk peringatan, maupun yang kita rayakan dalam bentuk pengharapan tentang sesuatu yang akan datang. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya lah mulai dari perayaan Yom Teruah, perayaan Yom Kippur, sampai perayaan Sukkot, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan dan mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan diri menghadapi masa yang akan datang. Melalui 3 perayaan ini, yaitu Yom Teruah, Yom Kippur, dan Sukkot, kita diingatkan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Yeshua HaMashiach dan hidup di dalam pertobatan yang hakiki.
Sekali lagi saudaraku, mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Yeshua HaMasiah sambil hidup di dalam pertobatan yang hakiki. Nah, pertobatan yang dilakukan oleh orang Israel, saudara, sangatlah berbeda dengan pertobatan yang dikonsepkan oleh orang-orang dunia, bahkan mungkin orang Kristen pada umumnya. Karena mereka memahami, memaknai pertobatan itu adalah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Jadi kalau dulu misalnya suka berzina, dulu suka berjudi, dulu suka korupsi, ya, dulu suka melakukan hal-hal yang tidak baik, maka sekarang berhenti. Itu namanya bertobat. Makanya kalau dulu misalnya saya tukang mabuk, diajak mabuk lagi, saya bilang saya sudah berhenti. Mereka bilang, wah bro, berarti sudah bertobat. Sudah bertobat. Kalau diajak ke tempat maksiat kita tolak, wah berarti bro sudah bertobat. Inilah konsep orang dunia, bahwa pertobatan itu adalah berhenti berbuat dosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan di dalam kekristenan itu bukan juga hanya didorong oleh karena kebutuhan jasmani. Sekali lagi saudaraku, bukan hanya sekedar didorong oleh kebutuhan jasmani, baru kemudian kita mau mencari Tuhan. Kita mau bertobat karena kita butuh Tuhan. Kita mau bertobat karena kita butuh solusi. Kita mau bertobat karena kita butuh jalan keluar. Nah, banyak orang Kristen yang demikian. Yang tadinya malas rajin ibadah, malas ke gereja, sekarang jadi aktif, jadi rajin. Kenapa jadi rajin? Karena rupanya sakit, sudah divonis dokter, nggak bisa lagi diobati, hanya kemurahan Tuhan. Jadi dia datang bertobat kepada Tuhan hanya karena dia membutuhkan solusi dari Tuhan. Dia membutuhkan kesembuhan. Ada orang yang mencari Tuhan, ada orang yang rajin aktif untuk datang beribadah kepada Tuhan karena dia ingin hidupnya diberkati. Dia saat ini lagi terjepit. Terjepit mungkin dengan hutang, terjepit dengan berbagai macam tuntutan dan yang lain-lain. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia mau bertobat karena dia membutuhkan solusi, dia membutuhkan jalan keluar. Nah, pertobatan seorang pengikut jalan Tuhan, seorang Nasrani, ya, atau seorang Kristen bukan hanya didorong oleh yang namanya hal-hal tadi. Bukan juga hanya didorong oleh yang namanya kebutuhan moral untuk menjadi manusia yang baik semata. Seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak menjadi pezina, supaya tidak menjadi perampok, supaya tidak menjadi pencudi. Ya, bukan hanya sekedar itu, saudara. Tetapi pertobatan di dalam kekristenan harus didorong oleh yang namanya pembaharuan batiniah. Bagaimana kita merindukan agar supaya batinia kita, manusia rohania kita, untuk semakin dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi pertobatan itu bukan seperti sebuah titik, tetapi pertobatan itu digambarkan seperti garis lurus yang panjang, yang tidak ada ujungnya. Ujung pertobatan itu adalah sampai kita menutup mata, sampai kita berhenti bernafas, maka itulah ujung pertobatan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Midras hari ini, melalui perayaan-perayaan yang sudah kita lalui, dari Yom Teruah sampai Yom Kippur sampai Sukkot, biarlah hati kita
semakin disadarkan oleh Tuhan melalui Ruach HaKodesnya. Kita semakin didorong melalui kekuatan rohnya untuk kita semakin lebih sungguh-sungguh lagi mempersiapkan diri sampai kedatangan Yeshua yang kedua kali. Penekanan kepada hal-hal jasmania, penekanan kepada hal-hal lahiriah itu tidak menjadi satu jaminan, tidak menjadi tolok ukur bahwa kita sudah mengenal Tuhan secara benar. Kita sudah mengenal isi hati Tuhan secara benar. Misalnya pelayanannya besar, jemaatnya banyak, dia punya materi yang melimpah, dia punya mobil, punya rumah, punya invest di mana-mana. Atau juga dia pun ya, secara penekanan moral, dia bukan seorang pemabuk, dia bukan seorang penjudi, dia bukan seorang pemfitnah, ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ada bermasalah laptop yang digunakan untuk virtual. Ya. Nah, jadi saya lanjutkan saudara. Pertobatan seorang pengikut jalan Tuhan, seorang Kristen, seorang Nasrani, bukan hanya menekankan soal hal-hal yang tadi jasmania, soal lahiriah, tetapi saudaraku juga kepada batiniah. Kenapa? Karena sekalipun orang punya kelimpahan materi, punya pelayanan besar, sering pelayanan ke luar negeri, jemaatnya banyak, punya gedung gereja yang besar. Bahkan mungkin dia pun adalah seorang yang bukan penjudi, bukan pezina, bukan seorang koruptor. Tetapi semua hal itu tidak menjamin bahwa dia mengenal Tuhan secara benar, sehingga dia dapat menyenangkan hati Tuhan. Dia dapat melakukan, memberikan kehidupan dia, roh, jiwa, dan tubuh dia sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, pertobatan di dalam kitab suci itu ya menekankan kepada dua hal. Ada dua kata yang sering kali digunakan ya untuk menerjemahkan kata pertobatan di dalam kitab suci. Kata yang pertama yaitu naham. Naham dalam bahasa Greek Yunaninya disebut dengan metamelonai. Ya. Nah, artinya itu adalah menyesali diri. Tetapi menyesali diri saja tidak cukup. Saya tekankan sekali lagi saudara, menyesali diri saja tidak cukup. Walaupun itu adalah dasar utama untuk kita bertobat kepada Tuhan. Lalu diikuti dengan kata Ibrani yang diterjemahkan dengan suf. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan metanoia, yaitu perubahan pikiran. Sebagaimana yang ditekankan oleh Rasul Saul dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya. Berubahlah. Dia mulai dari apa? Pembaharuan akal budimu, pembaharuan pikiran. Karena ketika pemikiran kita dibaharui oleh Tuhan, itu pasti akan berdampak
Ketika pikiran kita dirubah oleh Tuhan, maka pasti kita akan dibawa untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan. Dan melalui Ruh Kudus yang Dia karuniakan di dalam hidup kita, akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa dapat merubah sikap hidup kita untuk semakin selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dari hari ke hari dan waktu ke waktu. Tetapi dimulainya itu adalah pembaharuan pikiran. Menyesali diri, lalu kemudian dibawa oleh Tuhan agar supaya pemikiran kita, pola pemahaman kita dirubah oleh Tuhan. Dari situlah awal cikal bakal untuk kita dibawa, untuk bisa membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau kita itu mau menikah, saudara. Waktu kita mau menikah, ya, saya sudah pernah menjelaskan, yang menikah itu sudah pasti mereka yang sudah masuk dalam usia yang dewasa. Maka pasti saudaraku, waktu kita ya mau menikah, maka ada persiapan yang harus dilakukan. Nah, semakin hari hanya ya, hari untuk kita masuk dalam pernikahan itu semakin dekat, maka persiapan itu pasti akan semakin giat, saudara. Semakin sungguh-sungguh. Nggak mungkin makin dekat hari hanya kita makin leha-leha, kita makin santai. Orang biasanya kalau makin dekat hari hanya, wah persiapannya harus makin mantap. Apa yang masih kurang harus diselesaikan. Nggak boleh tidak. Sehingga ketika hari tiba, ketika hari pernikahan tiba, itu semua sudah siap sedia. Begitu juga dengan kehidupan kita, kehidupan batinia kita, rohania kita. Seharusnya kalau kita sadar bahwa hari-hari ini, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang semakin singkat, waktu-waktu yang semakin sempit, maka jangan kita berleha-leha. Jangan kita, saudaraku, santai-santai. Tetapi mari kita memacu diri kita untuk mempersiapkan diri kita untuk semakin lebih sungguh-sungguh lagi hidup dan masuk di dalam pertobatan. Kita kembali lagi, saudara, ya, di dalam konteks perayaan Suka atau perayaan Sukkot. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelompok-kelompok orang-orang Yahudi dari beberapa mazhab, ya, khususnya di dalam Yudaisme, itu mereka membagi yang namanya ada 3 zaman. Dan ini harus kita juga merenungkan baik-baik. Yaitu pertama disebut dengan olam haseh, yaitu dunia sekarang, bumi sekarang. Zaman sekarang yang kita hidupi, itu disebut dengan olam haseh. Kemudian yang kedua mereka sebut dengan era Mesianik. Zaman atau era di mana Mesias akan memerintah, Mesias akan berkuasa. Kalau kelompok khususnya orang-orang Mesianik atau Netsarim percaya yang namanya kerajaan 1000 tahun damai, di mana Yeshua sang Mesias akan memerintah di sana sebagai raja. Sebagai raja. Dan yang ketiga yaitu disebut dengan olam haba. Olam haba yaitu bumi yang baru atau
dunia yang baru, dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku, transisi antara olam hase, dunia yang sekarang, ya, dengan era mesianik, dengan masa Mesias memerintah, kalau kita menyebutnya dengan masa 1000 tahun damai, itu disebut sama orang Yahudi sebagai Keflei Masia, atau sakit bersalin Mesias. Ya. Dan inilah yang menjadi keyakinan mereka. Inilah yang menjadi iman mereka. Ya. Maksud dari Keflei Mesia itu, atau sakit bersalin Mesias itu, adalah bagaimana mereka meyakini bahwa sebelum era mesianik itu tiba, maka akan diawali, sekali lagi saudara, akan diawali oleh sakit bersalin yang sangat hebat. Akan diawali dengan kesukaran, dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Dan itulah memang yang terjadi sampai di zaman sekarang. Bagaimana kesukaran, bagaimana penderitaan yang akan mendahului, yang akan dialami oleh setiap umat Tuhan. Termasuk saudara dan saya, termasuk kita. Sebelum Mesias memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itulah yang coba digambarkan, dilukiskan oleh seorang Kefa melalui suratnya. Di dalam tadi 1 Kefa pasal yang keempat, ayat yang ke-12, ayat yang sampai ke-19. Tetapi Kefa bilang, jangan kamu malu ketika kamu menderita, ketika kamu mengalami kesukaran, ketika kamu bahkan mengalami aniaya, kamu dikucilkan, kamu dibenci. Tetapi kalau karena kebenaran, karena namaku, jangan kamu malu, tetapi bersukacita dan berbahagialah, sebab ada upah yang menanti kita. Amin, saudara. Memang saudaraku, semua ini harus terjadi. Kesukaran, penderitaan itu akan dialami oleh semua manusia, termasuk mereka yang setia, mereka yang taat, mereka yang tekun melakukan apa yang Tuhan firmankan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenapa kita tidak perlu khawatir dan cemas? Kenapa kita tidak perlu takut? Bahkan Tuhan inginkan agar supaya kita bersuka cita dan berbahagia ketika kita ada dan mengalami semua hal itu. Mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, bahkan mungkin sekalipun mengalami aniaya. Karena orang Yahudi, saudaraku, meyakini ya, bahwa pondok-pondok yang sementara yang didirikan oleh mereka selama perayaan Sukkah atau perayaan Sukkot, itu bukan sekedar mengingatkan mereka akan nenek moyang mereka yang tinggal di pondok-pondok selama 40 tahun di padang gurun. Tetapi saudaraku, pondok-pondok yang mereka tinggal itu juga mereka yakini sebagai simbol. Sekali lagi saudaraku, sebagai sebuah simbol yang disebut dengan Ananei Hakavod. Ananei Hakavod itu artinya awan kemuliaan ilahi yang menaungi kehidupan mereka. Ini adalah gambaran. Mereka meyakini bahwa orang-orang Israel, nenek moyang mereka, tetap merasa aman, tidak terancam dengan bahaya malapetaka. Walaupun kita tahu di padang gurun itu akan banyak ancaman sebenarnya, mara bahaya sebenarnya. Bisa saja ada binatang buas yang datang. Tetapi selama Elohim yang bernama Yahweh itu ya,
menjadi ketuba bagi mereka, menjadi penudung bagi mereka. Ya. Ananai hakafot tadi yang saya sebut, maka mereka tidak perlu takut dan gentar. Mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan, takut dengan bahaya, takut dengan malapetaka. Selama Elohim Yahweh yang menudungi mereka, yang menjaga mereka dengan tiang awan dan tiang api. Itulah sebabnya saudaraku, pondok itu bukan hanya sekedar sebagai bentuk peringatan, tetapi sebagai sebuah simbol di mana mereka mau menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi perlindungan mereka. Pondok itu saudaraku sebagai sebuah propetik, sebagai sebuah tindakan iman, bahwa orang-orang Israel hanya mau bergantung kepada Yahweh Elohim yang selalu menjadi penudung bagi mereka, yang selalu menjadi penjaga, pelindung bagi mereka. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara. Supaya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tahu kita banyak mengalami pergumulan dalam hidup ini. Kita dikucilkan. Kita banyak tidak dianggap oleh kelompok mayoritas. Bahkan kita dicap sebagai aliran yang sesat. Dan yang lain-lain. Bahkan ada teman-teman kita rela dibenci oleh keluarganya. Dianggap bagian daripada orang-orang yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada setan. Tetapi kalau engkau dan saya memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak perlu kecil hati. Kita tidak perlu bersungut apalagi mempersalahkan Tuhan. Karena kita tahu dalam semua kesukaran, penderitaan dan pergumulan, Tuhan tetap turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Minimal dia memberikan kita, mengaruniakan iman. Dia tambahkan pengharapan. Dia tambahkan ketaatan. Dan jangan lupa, kita selalu minta supaya Tuhan terus tambahkan dan sempurnakan kasih dalam hidup kita. Sehingga sekalipun orang-orang membenci kita, kita tetap mengasihi mereka. Sekalipun mereka tidak menyukai kita, tetapi kita tetap mengasihi dan mengampuni mereka. Memang tidak mudah, saudara. Tidak gampang. Menjadi orang baik di tengah-tengah orang baik itu gampang. Menjadi orang jujur di tengah-tengah orang jujur itu pun hal yang gampang, yang mudah. Tetapi menjadi orang baik di tengah-tengah orang yang tidak baik, menjadi orang yang jujur di tengah-tengah ketidakjujuran, itu bukan hal yang mudah. Menjadi orang benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar, di tengah-tengah mayoritas yang berjalan di luar dari kebenaran, ini tidak gampang. Tetapi ini bisa kita lakukan kalau kita mengenal siapa Tuhan yang menyuruh kita, siapa Tuhan yang memerintahkan kita. Memang ada dua binatang yang bisa kita jadikan sebagai analogi gambaran. Ada satu binatang bunglon yang nempel di pohon yang berwarna hijau, maka dia akan menjadi hijau. Nempel di karpet yang berwarna merah ini, maka dia akan berubah menjadi warna merah. Ada orang Kristen yang modelnya demikian. Dia bergaul dengan preman, dia menjadi orang preman. Dia tinggal bergaul dengan orang-orang pecina, dia pun ikut menjadi orang pecina. Dia bergaul dengan orang-orang jahat, dia pun ikut menjadi penjahat. Tetapi menjadi seorang anak Tuhan harus seperti seekor ikan. Sekalipun dia tinggal di tengah-tengah laut yang asin, tetapi laut yang asin itu tidak mempengaruhi dagingnya untuk menjadi asin.
Makanya jangan heran kalau kita mau goreng ikan, kita mau bakar ikan, ikannya kita taburi garam dulu, biar rasanya nikmat. Jadilah seperti itu saudara, sekalipun kita ditinggal di tengah-tengah komunitas, mayoritas, yang tidak sejalan dengan kita, tidak merayakan perayaan-perayaan seperti yang kita rayakan. Maka jangan saudara kecil hati, tetapi teguhkan dan kuatkan imanmu. Engkau berjalan tidak sendirian, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena akan ada saatnya dan waktunya di mana kita akan menuai apa yang sudah kita tabur. Di mana kita akan memperoleh balasan yang setimpal dengan ketaatan dan kesetiaan kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui Midras hari ini, biarlah kita semakin diingatkan dan dikuatkan untuk tetap menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jangan lupa, hari Senin malam kita akan mengadakan ibadah pertemuan kudus hari ke-8 Semini Aseret, sebagaimana yang diperintahkan, yang ditentukan oleh Tuhan. Dan ibadah ini akan kita lakukan secara virtual. Kecuali yang tidak punya operator, ya, bisa datang gabung di pastori ini untuk kita rayakan pertemuan hari ke-8 secara bersama-sama. Dan yang berbahagia tentunya kita yang setia, yang tekun melakukan apa yang Tuhan firmankan. Diberkatilah kita semua hari ini. Demikian Midras yang sudah saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya.